Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar appraisal ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke ya. Untuk kali ini appraisalnya tentang proses atau tahap-tahap dari penilaian itu. Tapi sebelum itu ternyata OJK itu juga memiliki peraturan tersendiri gitu ya. Maksudnya memiliki peraturan tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal. Jadi di sini perusahaan-perusahaan yang listing di PI gitu ya, di pasar modal juga harus menyajikan laporan dari penilai gitu tentang penilaian propertinya gitu. Nggak cuman harus diaudit oleh auditor independen, jadi ya propertinya juga harus dinilai oleh penilai independen gitu, biar yang membaca laporan keuangan itu benar-benar yakin kalau properti yang ada di laporan keuangan itu benar-benar nilai yang sebenarnya, begitu ya. Itu tujuan dari keharusan dari penyajian laporan penilaian properti. Oke ya. Nah, apa sih langkah-langkahnya dari penilaian properti itu ya? Jadi di sini umumnya sih sini resumen ya sama gitu. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya ya tergantung sumbernya ya, tapi nggak akan jauh beda gitu. Di sini ada 6 langkah ya yang akan saya bahas untuk kali ini gitu. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan, yang kedua survei pendahuluan, yang ketiga pengumpulan data dan analisis data, yang keempat penerapan metode penilaian, yang kelima rekonsiliasi nilai, dan yang keenam adalah kesimpulan nilai dan laporan penilaian. Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Dari identifikasi permasalahan. Oke, jadi dari identifikasi permasalahan itu ada 4 permasalahan yang harus diidentifikasi dari objek ya, yaitu identifikasi properti yang akan dinilai. Yang pertama itu ya, propertinya itu masuk ke real estate atau identifikasi real estate dan juga identifikasi real property. Oke, apa sih itu identifikasi real estate? Nah, identifikasi ini meliputi identifikasi alamat dari properti yang memungkinkan setiap orang dapat mengetahui di mana properti itu sebenarnya gitu ya, letaknya gitu ya. Jadi menerangkan lokasi itu identifikasi real estate yang menunjukkan pada landmark yang dikenali gitu ya. Itu kalau identifikasi dari real estate. Kalau identifikasi dari real property itu apa? Nah, kalau di identifikasi real propertinya itu meliputi fisik tanah atau bangunan dan juga hak-hak yang melekat pada kepemilikan tanah dan atau bangunan oleh pemilik individu maupun kolektif. Jadi di sini juga termasuk hak-hak yang melekat ya. Gitu. Itu yang selanjutnya adalah penentuan tanggal penilaian. Nomor 2, penentuan tanggal penilaian ya, karena penilaian ini sifatnya dinamis ya, jadi penentuan tanggal penilaian itu jadi sangat penting karena coba aja kalau harga tanah apalagi ya, itu setiap tahun pasti naik gitu. Jadi tanggal penilaian jadi lebih jadi penting karena ini akan menunjukkan harga properti pada per kapan gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan dari penilaian. Oke, kalau dari tujuan penilaian itu kan ya tergantung tujuannya mau apa gitu. Dia mau melakukan penilaian itu dengan tujuan untuk apa gitu. Kalau dari tujuan penilaian itu juga harus diungkapkan ya, dinyatakan secara jelas dan spesifik dalam laporan penilaian nanti gitu. Jadi untuk menentukan estimasi-estimasi yang perlu ditentukan, misalnya untuk menentukan harga jual atau harga beli yang wajar, jumlah pinjaman, dasar penetapan pajak, nilai kontrak, nilai dari real property aset dalam dalam satuan uang gitu ya, dan juga sebagai dasar pemberian kompensasi dan lain sebagainya.
Itu tujuannya apa gitu, dan nanti hasil juga tujuannya itu harus dicantumkan dalam laporan nanti, laporan hasil penilaiannya nanti ya. Kenapa peridentifikasi masalah ini sangat penting ya? Karena pahaman yang keliru tentang maksud tujuan penilaian dapat mengakibatkan seluruh kegiatan penilaian menjadi tidak berguna. Dan ini berarti penilaian yang tidak dilakukan tersebut tidak sesuai dengan maksud maksud dari pemberi tugas, maksudnya dari klien kita gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis nilai yang dikehendaki. Kalau tujuannya apa gitu, misalkan tujuannya adalah pajak gitu, tujuannya perpajakan, pasti nilai yang dikehendaki adalah NJOP, nilai jual objek pajak, itu contohnya dari nilai yang dikehendaki, tergantung tujuannya gitu ya. Oke, itu tadi identifikasi masalahnya. Sekarang tinggal survei pendahuluan. Oke, survei pendahuluan ya, kita penting ya, kita perlu melakukan survei pendahuluan. Untuk apa? Satu, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Oke, data yang dari identifikasi masalah tersebut tadi gitu ya, kita kan perlu mengumpulkan data pada tahap pertama penilaian dan memberikan data dan informasi apa saja yang diperlukan dalam rangka penilaian properti tersebut. Nah, data di sini biasanya terdiri dari data umum dan juga data khusus. Apa sih data umum itu? Data umum meliputi informasi yang berkenaan dengan prinsip, kekuatan, keunggulan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai properti, yaitu nilai informasi yang berkenaan dengan tren sosial, ekonomi, pemerintah, dan kekuatan lingkungan yang berpengaruh terhadap nilai properti. Oke, itu dari data umumnya ya. Kalau data khususnya itu apa? Data khususnya adalah data-data yang berkaitan langsung dengan properti yang akan dinilai serta properti-properti pembandingnya. Itu data khusus sudah langsung ke spesifik properti ya. Oke, selanjutnya adalah sumber data. Kalau di Indonesia secara garis besar, kalau itu ada 3 sumber datanya. Ada instansi pemerintah gitu ya. Di sini ada BPN, Dijen Pajak, Pemda, Camat, Lurah gitu ya. Dan juga ada PUPLN. Oke, kalau yang non pemerintah, instansi tapi non pemerintah itu bisa jadi dari estate agent, broker, KJPP gitu ya, notaris atau PPAT gitu, developer dan lain-lain gitu. Dan dari non institusional itu bisa dari pembeli, penjualnya juga bisa dari iklan, bisa juga dari media massa dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya yang 3 adalah personel dan waktu yang diperlukan. Kenapa perlu? Ya karena semakin kalau simple penilaiannya kecil gitu ya, skalanya kecil ya, personel yang dibutuhkan itu juga sedikit dan waktu yang dibutuhkan juga relatif cepat. Tapi kalau aset yang akan kita nilai itu besar, kategori besar nilainya juga besar, banyak jumlahnya dari milik satu perusahaan gitu ya, dari kontrak itu gitu, itu pasti kita perlu tenaga lebih banyak gitu ya, lebih banyak dan juga waktunya lebih lama gitu. Itu kenapa perlu kita menentukan berapa jumlah personil dan waktu yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah perencanaan kerja. Karena kita mau bekerja, kita harus bikin rencana dulu. Rencana kerja itu ya, kalau sebelum kerja kita bagi tugas dulu, apalagi kalau lebih dari satu dan banyak gitu. Kalau misalkan properti yang akan kita nilai itu banyak dari satu kontrak itu gitu ya, kita harus membagi tugas ya, tanggung jawab juga tiap personil gitu ya. Nanti hubungannya dengan apa ya, nanti kalau tugas dan tanggung jawabnya jelas, nanti personil A itu jelas tanggung jawabnya apa, tugasnya apa gitu. Selanjutnya juga itu akan mendukung perencanaan biaya, sarana pendukung gitu, mobilnya berapa, nanti biaya yang dikeluarkan akan berapa begitu ya, jadwal kegiatan dan lain-lain. Ini nggak jauh beda dengan perencanaan dari kegiatan seorang auditor gitu ya. Harus merencanakan kegiatannya dulu, juga menentukan berapa banyak personil yang akan dilibatkan, berapa waktunya begitu, semuanya direncanakan. Oke, yang ketiga adalah pengumpulan data dan analisis data. Oke, kalau yang tadi sudah disinggung ya,
pengumpulan data dan analisis data. Datanya tadi sudah disinggung, data umum dan juga data khusus. Nah, kalau data umum ini meliputi data-data skala nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan lingkungan sekitar. Oke ya, jadi kalau lokasional itu data-data seperti kecenderungan populasi, peraturan pemerintah gitu ya, tata guna lahan, kepadatan, transportasi, masalah lingkungan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah data ekonomi. Kalau data seperti tingkat hunian, upah buruh, harga bahan material, tingkat sewa, dan lain sebagainya itu masuk ke data yang sifatnya ekonomi, gitu ya. Itu data umum. Selanjutnya adalah data khusus. Jadi data yang lebih spesifik berkaitan dengan properti yang dinilai atau properti subjeknya ya, dan juga properti pembanding. Jadi di sini ya yang karakteristik khusus dari properti tersebut gitu. Misalkan ya ada yang khusus dari objek dari properti itu, misalkan status objek, apakah itu benda cagar budaya atau bukan kayak gitu ya. Kalau misalkan itu benda cagar budaya itu ya berarti status khususnya dari objek gitu ya, cagar budaya gitu. Dan ini juga dilihat tentang desain khusus, konsep bangunan, kegunaan objek, dan lain sebagainya juga. Itu data-data khusus yang harus kita tahu. Oke, yang ketiga adalah data properti subjek. Data dari properti subjek itu meliputi tapak atau site ya, bangunan atau improvement, dan dokumen kepemilikan atau title. Oke, kita lihat dulu tapak atau site-nya ya. Kalau data properti dari tapak itu yang harus kita lihat, harus kita dapatkan adalah luas dan ukurannya, bentuknya, kontur, jenis tanah, elevasi, letak. Di sini letaknya itu ada sudut, tengah, tusuk sate, dan lain sebagainya. Kan kadang orang maaf ya, ini kadang nggak percaya kalau tusuk sate itu gimana gitu. Saya nggak begitu. Oh iya, nggak bahas itu, tapi itu juga harus dijelaskan, data kita ada gitu, itu akan lebih baik karena itu untuk mendukung. Jadi kita harus benar-benar rigid gitu ya. Oke, sekarang itu tapak tadi ya. Sekarang ke bangunannya atau improvement. Di sini kalau bangunan utama atau main building yang harus kita lihat itu luas dan ukuran, desain, layout, konstruksi, bahan material, atap, langit-langit, terus langit-langitnya, lantainya, dinding, kusen, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya main dari main buildingnya, bangunan utamanya bagaimana gitu ya, kita lihat. Oke, selanjutnya adalah other line improvement. Di sini dilihat pagar, pos keamanan, jalan internal. Kalau rumah besar kan pasti ada ya jalan untuk menuju ke pagarnya gitu ya. Nah, ada pos keamanan juga tadi, halaman, taman, saluran air, water treatment, dan lain sebagainya. Oke, itu dari other line improvement. Selanjutnya dilihat dari dokumen kepemilikannya. Data yang diperlukan ada akta jual beli, sertifikat tanah, IMB, izin lokasi, dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi ini untuk kalau lokasi usaha, jadi harus dilihat IMB-nya ya. Oke, nanti dari data-data itu tadi tapak, bangunan, terus tapak, bangunan, dan juga yang lainnya itu untuk menentukan dasar HBU. Apa kemarin HBU bahasa Indonesianya, tapi HBU lah ya, high and best use. Oke, itu untuk menentukan itu ya. Yang selanjutnya adalah data pembanding. Properti pembanding adalah properti yang mempunyai kegunaan sama atau serupa, lokasi yang sama, dan telah diketahui nilainya.
Oke, jadi di sini misalkan kemarin saya contohkan ya properti pembandingnya, kalau misalkan kalau ini rumah tipe 36, berarti sesama rumah tipe 36 yang sama dan juga lokasinya sama, bangunannya serupa, kemarin harganya berapa, begitu itu untuk data pembandingnya. Oke, penerapan yang masuk ke tahap selanjutnya adalah penerapan metode penilaian. Oke, kalau metode penilaian itu ada 3 ya. Apa saja, ayo? Oke, perbandingan data pasar. Yang pertama itu the market comparison approach. Oke, selanjutnya adalah pendekatan biaya atau cost approach. Dan ketiga adalah pendekatan pendapatan atau income approach. Oke, dari ketiga ini mana yang digunakan, yang tepatnya mana gitu, karena nanti dari tujuannya terus dari tujuan tadi ditentukan juga disesuaikan dengan metode yang akan digunakan gitu. Misalnya untuk properti komersil biasanya lebih diutamakan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Kalau untuk penilaian perpajakan menggunakan metode pendekatan biaya, di mana tanah dan bangunan dinilai secara terpisah. Oke, jadi tergantung tujuannya tadi ya. Oke, di sini kalau metode pendekatan perbandingan data pasar adalah pendekatan penilaian dilakukan dengan cara membandingkan antara properti subjek dan properti pembanding yang telah diketahui karakteristik dan nilainya. Itu jadi dibanding kalau harga pasar dibandingkan dengan properti lainnya, pembandingnya tadi ya, yaitu yang serupa, sejenis, lokasinya sama, begitu itu. Jadi dasar penentuannya, metodenya ya, harga pasarnya berapa. Oke, kalau pendekatan biaya dilakukan dengan cara melakukan identifikasi bangunan yang selanjutnya dilakukan analisis biaya pembangunan baru. Oke, berdasarkan standar harga material dan upah yang berlaku pada tanggal penilaian dan selanjutnya dilakukan penyusutan. Penyusutan itu khusus untuk bangunannya ya. Oke, itu pendekatan biayanya. Yang selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh properti subjek pada saat ini dan masa yang akan datang, yang selanjutnya dikapitalisasikan untuk mengkonversi aliran pendapatan tersebut menjadi nilai properti. Jadi di sini kita memprediksi berapa harganya gitu, dan mungkin berapa yang akan dihasilkan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Kalau itu menghasilkan, apa, kalau disewakan gitu ya, juga properti lainnya gitu, kemungkinan pendapatannya berapa, nanti dikonversikan ke aliran pendapatan gitu ya. Oke. Yang langkah selanjutnya adalah rekonsiliasi nilai. Rekonsiliasi nilai adalah suatu analisis terhadap berbagai kesimpulan nilai untuk mendapatkan suatu kesimpulan akhir. Jadi di sini rekonsiliasi ya, berbagai kesimpulan dulu. Ini misalkan tadi kan melakukan, bisa dilihat dari berapa data yang diperoleh, kan kesimpulannya apa, misalkan dari data umum kesimpulannya apa, dari data khusus kesimpulannya apa, misalkan juga kita punya harga pasar, data pembandingnya berapa, dan beberapa kesimpulan ya, berbeda-beda. Ini nanti direkonsiliasikan nanti ke tahap mendapatkan kesimpulan akhir begitu ya. Kadang misalkan dari data khusus ada yang minus, tapi mungkin dari data umum, dari lokasinya dia strategis gitu, itu mungkin bisa menutupi, jadi bisa tetap tinggi nilainya gitu, walaupun ada minus-minusnya di
data khusus sedikit gitu. Jadi nanti hasil akhir dari penilaiannya tetap bagus gitu. Sorry. Oke, kenapa kok perlu dilakukan rekonsiliasi dari nilai ini? Oke, dari berbagai nilai, dari berbagai indikasi nilai itu perlu dilakukan rekonsiliasi dengan memperhatikan kesesuaian, yaitu kesesuaian pendekatan, kesesuaian properti pembanding yang digunakan, dan kesesuaian analisis yang dilakukan. Oke, selanjutnya adalah keakuratan tiap pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, kuantitas dan kualitas bukti-bukti atau data pembanding. Yang keempat, pembulatan nilai akhir. Oke ya, itu tadi dari rekonsiliasi nilai. Ya, selanjutnya langkah terakhirnya adalah kesimpulan nilai dan juga laporan penilaian. Karena sudah selesai ya tahapnya, jadi tinggal laporan gitu. Kesimpulan akhirnya apa gitu. Nah, langkah akhirnya adalah dari serangkaian proses penilaian itu sebuah keputusan tentang kesimpulan nilai yang harus dibuat oleh penilai sebagai jawaban atas tugas yang diberikan kepadanya. Itu adalah laporannya, gitu ya. Oke, jadi itu nanti bentuknya laporannya tertulis ya pada siapa ya, pada pihak yang memberikan pekerjaan kepada kita gitu. Oke, jadi nanti laporannya tertulis nanti jadi digunakan oleh pihak klien kita gitu yang menggunakan jasa kita itu sebagai dasar kalau penyusunan laporan keuangannya per tanggal tadi. Kalau tanggal neraca berarti penilaiannya juga misalkan tahun 2019 berarti penilaiannya juga per ya Desember, misalkan tadi tanggal neracanya 31 Desember 2019, jadi penilaiannya juga paling tidak jauh-jauh dari Desember 2019 biar relevan, karena nilai itu tadi nilai sifatnya dinamis, jadi harus tepat waktu dengan waktu yang cepat juga. Jadi nanti langsung digunakan oleh pemberi amanat atau klien kita itu kepada kita itu. Jadi langsung cepat dan bisa digunakan gitu, tepat, akurat, menunjukkan yang sebenarnya pada saat tertentu gitu ya. Kalau misalkan tadi 2019 Desember 2019 ya menunjukkan di saat itu. Oke, itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan juga jadi jariah di dunia dan akhirat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.